Sudah Dinda? Kalau udah kasih kode ya. Mohon nih kerjasamanya ya. Bapak kasihnya ya. Bapak. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah. Baik adik-adik mahasiswa, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mata kuliah teori pengambilan keputusan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membangun kontrak belajar atau kita sudah menyepakati kontrak belajar tentang teori pengambilan keputusan ya. Saya ulangi atau saya ingatkan kembali bahwa kita ada 16 pertemuan dalam mata kuliah teori pengambilan keputusan. Dan setiap pertemuan kita punya target-target yang ingin kita capai. Kemudian pada pertemuan ke-8 kita nanti akan melaksanakan ujian tengah semester. Dan kemudian ujian akhir semester akan kita laksanakan pada pertemuan ke-16. Baik adik-adik mahasiswa ya, pada kesempatan ini kita ingin mengenal ya apa itu teori pengambilan keputusan ya. Jadi teori pengambilan keputusan itu adalah mata kuliah sebenarnya sangat penting, yang sangat prinsip. Karena pengambilan keputusan itu berdampak terhadap ya, kalau dia di bidang ekonomi atau di bidang perusahaan, dia pengambilan keputusan itu akan berdampak terhadap profit yang ingin dicapai. Dan lebih dari itu bahwa teori pengambilan keputusan atau ilmu pengambilan keputusan ya bukan hanya di bidang ekonomi. Misalnya pengambilan keputusan dalam bidang produksi apa yang mau barang atau produk apa yang ingin diproduksi ya. Kemudian bukan hanya pengambilan keputusan dalam bidang distribusi dan bukan hanya keputusan dalam bidang konsumsi, tetapi bahwa teori pengambilan keputusan itu juga punya efek terhadap kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita memahami ilmu pengambilan keputusan, ya sekali lagi bukan hanya dalam bidang ekonomi, tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga kita mengambil keputusan, ya. Nah, jadi ada beberapa pengertian, ya, ada beberapa pengertian dalam teori pengambilan keputusan. Oke, secara umum dapat saya jelaskan bahwa ya teori pengambilan keputusan, ya kita definisikan dulu keputusan, ya. Nanti definisi keputusan apa, definisi pengambilan keputusan apa, baru definisi teori pengambilan keputusan itu apa. Ya, ini kita jelaskan dulu definisi atau pengertian apa itu keputusan. Ya, bisa dilihat di depan adik-adik ya, apa itu keputusan. Ya, ini pengertian secara umum. Nah, tadi pengertian keputusan ya sudah bisa dilihat. Nah, sekarang adalah pengertian pengambilan keputusan. Ya, bisa dilihat ya. Tadi keputusan adalah, kemudian pengambilan keputusan adalah. Oke, next. Kemudian ya pendekatan dari pengambilan keputusan. Ya. Nah, ada beberapa pendekatan ya. Pendekatan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah intuisi. Ya, apa itu intuisi? Nanti pada pertemuan berikutnya kita jelaskan. Yang kedua, pengalaman, ya. Dan yang ketiga adalah fakta. Yang keempat adalah wewenang. Dan yang kelima adalah logika atau rasional. Ya. Nah, ini adalah instrumen dalam bagi pengambilan keputusan atau instrumen atau alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan. Oke, berikutnya adalah jenis-jenis keputusan organisasi. Ya, bisa dilihat di slide ya bahwa ada beberapa jenis-jenis keputusan ya dalam keputusan organisasi. Oke, berikutnya ya faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Ya, poin pertama kita jelaskan satu-satu ya bahwa hal-hal yang berwujud maupun tidak berwujud ya, yang emosional maupun rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan ya. Kemudian pada poin 2, setiap keputusan nantinya harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, jadi keputusan itu ya kan
output atau outcome-nya adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Maka tidak ada keputusan yang tidak sejalan atau yang tidak yang tidak relevan dengan tujuan organisasi. Oke. Kemudian berikutnya adalah setiap keputusan jangan berorientasi kepada kepentingan pribadi, perhatikan kepentingan orang lain. Ya. Barangkali pada poin ini tidak perlu dijelaskan ya, keputusan yang dibuat ya seseorang atau sekelompok orang atau organisasi ya kan tidak boleh adalah keputusan yang hanya menguntungkan personal ya kan, karena dia nanti juga kontraproduktif dengan tujuan organisasi atau tidak sejalan dengan tujuan organisasi. Kemudian poin berikutnya ya, jangan sekali ada satu pilihan yang memuaskan. Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa secara umum ya, teori pengambilan keputusan itu adalah bagaimana seseorang ya, atau sebuah organisasi atau satu struktur perusahaan ya, seseorang atau sekelompok organisasi atau satu struktur perusahaan ya kan, mampu mengidentifikasi masalah, kemudian mengambil opsi-opsi atau menganalisis opsi-opsi dalam penyelesaian masalah, kemudian memutuskan satu dari banyak opsi tadi ya, memutuskan satu dari banyak opsi yang sudah dianalisis dari masalah-masalah. Oke. Nah, jadi pada poin keempat ini ya jangan sekali ada satu pilihan yang memuaskan. Ya, artinya adalah bahwa harus keputusan harus diambil berdasarkan analisis ya kan, analisis berdasarkan sesuai dengan permasalahan yang ada yang untuk diselesaikan. Oke. Poin berikutnya, pengambilan keputusan merupakan tindakan mental yang harus diubah menjadi tindakan fisik. Kemudian pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah nanti ini poin ini ya, keputusan efektif itu bagaimana kita bahas lebih dalam di pertemuan berikutnya. Kemudian diperlukan manajemen yang praktis untuk mendapatkan hasil yang baik. Oke, setiap keputusan hendaknya dikembangkan agar dapat diketahui apakah keputusan yang diambil betul atau tidak. Kemudian setiap keputusan itu merupakan tindakan formula dari serangkaian kegiatan berikutnya. Oke, artinya adalah bahwa keputusan itu awal dari satu perbuatan berikutnya atau tindakan berikutnya. Ya, berikutnya faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Oke, berikutnya. Iya, keputusan individual dan kelompok. Ya tadi pendekatan tadi ya, pendekatan dalam mengambil keputusan ada apa jadi intuisi, ya kan, kewenangan dan seterusnya tadi. Ya. Nah kemudian dalam mengidentifikasi bahwa ini adalah satu jenis-jenis, ya jenis-jenis keputusan ya, ada keputusan individual dan keputusan kelompok. Oke, bisa dilihat ya slide next. Ya, keputusan yang dibuat oleh seorang, kebaikannya dan seterusnya. Ya, next. Ya, next. Terus. Oke, ada 3 kekuatan yang selalu menghasilkan keputusan. Dinamika individu dalam organisasi, kemudian dinamika kelompok, orang-orang di dalam organisasi, dinamika di luar organisasi. Tidak usah kita jelaskan, nanti dalam pertemuan berikutnya kita jelaskan. Terus, ya, ini dia proses pengambilan keputusan. Ya bisa dilihat di slide. Ada beberapa tahapan atau ada beberapa proses dalam pengambilan keputusan. Ya, pertama identifikasi masalah. Ya kan? Nah, di sini yang paling penting. Kita bermasalah atau tidak? Atau sekelompok organisasi itu sedang bermasalah atau punya masalah atau tidak? Ya kan? Kemudian setelah dilihat ada bermasalah apa masalahnya, itulah identifikasi namanya. Nah, kalau sakit kepala, maka opsinya adalah membeli obat sakit kepala. Ya kan, jangan salah identifikasi. Kalau dokter dia mendiagnosis, ya kan. Nah, kalau sakit perut jangan beli obat sakit kepala. Ya, itulah soal identifikasi masalah. Oke. Nah, kemudian pengumpulan dan menganalisa data. Ya, berikutnya membuat alternatif kebijakan. Itu yang saya jelaskan ya.
bahwa setelah kita mampu mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah tersebut, kemudian baru kita membuat ya, alternatif ya, dari masalah-masalah tadi. Misal contoh ya kan, sakit kepala, maka ada beberapa alternatif yang sakit kepala ya, sakit kepala gimana? Sakit kepala ya, sakit kepala, maka ada alternatif, misalnya makan obat, misalnya istirahat, itu kan alternatif namanya, atau ngopi ya kan. Nah itu alternatif yang dibuat. Setelah kita identifikasi sakit kepalaku, kemudian opsinya adalah istirahat, makan obat, atau ngopi. Nah itulah bagian dari alternatif. Oke, berikutnya adalah pemilihan salah satu alternatif terbaik. Nah setelah kita punya 3 alternatif tadi, apa aja tadi? Istirahat, tidur, minum obat, atau minum kopi. Nah, mana yang paling efektif, efisien, ya kan? Dan sesuai dengan tujuan menghilangkan sakit kepala tadi. Iya, bisa istirahat, bisa ngopi, dan minum obat. Ambil salah satunya, nggak bisa tiga-tiga. Itulah keputusan. Itulah secara umum teori pengambilan keputusan. Iya, kalau sakit kepalanya karena sakit. Kalau sakit kepala karena sakit bukan definisi sakit, ya kan, karena suntuk misalnya. Sakit kepala karena stres, karena suntuk, ya kan? Ngopi, ya. Nah, itu dia bagian dari alternatif ya, atau pemilihan salah satu alternatif. Nah, yang paling paham misalnya adalah sakit kepalanya karena sakit atau karena suntuk kan, itu kan soal identifikasi kan. Nah, identifikasi, pengumpulan data, membuat alternatif, baru memilih salah satu, baru laksanakan. Jadi keputusan yang terbaik adalah keputusan yang dilaksanakan. Ketika kita sakit kepala tadi, kita ambil keputusan untuk ngopi, maka laksanakanlah ngopi. Pergi ke warung kopi, kan gitu. Nah itulah keputusan yang sempurna, keputusan yang terbaik. Keputusan yang terbaik adalah keputusan yang dijalankan. Jangan diambil keputusan, ngopi lah, tahu-tahu tidur, ya kan? Nah itu tidak melaksanakan keputusan. Nah terakhir adalah pemantauan dan pengevaluasian hasil dari keputusan. Nah setelah kita ambil keputusan ngopi misalnya tadi, kemudian kita berangkat ngopi, kemudian pesan kopi dan ngopi, ya kan? Setelah itu baru kita evaluasi, ada nggak efek atau ada enggak ya bagian dari dampak dari opsi keputusan yang kita ambil tadi. Barangkali itu dulu yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kita. Ada yang mau didiskusikan atau ada pertanyaan dalam kesempatan ini? Silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan atau ada yang dipertanyakan, didiskusikan, jawab. Kalau tidak ada, baik, demikian. Oke, silakan, Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Daylan Fitri. Saya mau nanya Pak, kenapa ada mata kuliah pengembangan bisnis prodi manajemen? Ada mata kuliah? Ada mata kuliah pengembangan bisnis prodi manajemen. Ah ya, jadi seperti yang kita jelaskan di awal tadi bahwa teori pengambilan keputusan ini bukan hanya bicara bagaimana keputusan dalam bidang ekonomi. Ya, dalam bidang ekonomi itu ada 3 apa kegiatan ekonomi? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi teori pengambilan keputusan bukan hanya bicara tentang teori keputusan dalam bidang ekonomi, tetapi juga teori keputusan dalam bidang-bidang yang lain. Antara lain adalah soal manajerial, ya kan, dan akuntansi. Sehingga mata kuliah teori pengambilan keputusan ini merupakan mata kuliah ekonomi terapan dari teori-teori ekonomi. Barangkali demikian, Dinda, yang bisa kita jawab. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Jadi bagaimana menciptakan konsistensi dalam hal pelaksanaan keputusan? Iya. Cari tadi unsur-unsur pengambilan keputusan tadi, yang ada intuisi tadi. Ya, itu dia. Ya, jadi ya, dasar-dasar pendekatan. Bagaimana seorang yang tadi konsisten dalam pelaksanaan keputusan. Proses bukan ini, di proses tadi. Proses pengambilan keputusan. Terus
Ya, jadi soal konsistensi adalah soal sikap, ya kan? Soal sikap bagaimana terus soal sikap bagaimana? Tadi kita jelaskan bahwa keputusan yang terbaik atau keputusan yang sempurna adalah keputusan yang dijalankan, ya. Keputusan yang tidak dijalankan itu belum masuk dalam keputusan yang sempurna, ya. Itu belum termasuk ke dalam, bahkan itu belum masuk dalam definisi keputusan itu sendiri. Maka keputusan yang sempurna atau keputusan yang baik adalah keputusan yang setelah diidentifikasi masalah, setelah dilakukan atau dianalisis alternatif penyelesaian masalah, ya kan, baru diambil keputusan dan dijalankan dan dievaluasi. Nah, itulah yang disebut konsistensi dalam mengambil keputusan. Ya, demikian. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, demikian. Oke, ya, kita kasih tugas pada pertemuan berikutnya nanti. Tolong dibuat resume atau makalah untuk bab berikutnya supaya kita bisa diskusikan, ya. Masing-masing setiap orang melaksanakan tugas membuat resume pada bab berikutnya yang sudah kita sepakati pada bab sebelumnya. Demikian adik-adik mahasiswa pada pertemuan yang baik ini. Minggu depan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan ya dilaksanakan tugasnya, ya. Demikian kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.